kembali lagi tadi saya ulangi, ada perbuatan sodakoh yang bisa kita lakukan yang sangat spektakuler di abad ini, ya. Di abad ini, saya bilang di abad ini, ya. Terobosan terbaru, ya. Terobosan terbaru, ya. Pemberitahuan dari atas sana, ya. Terobosan yang terbaru dan spektakuler, ya. Yang belum pernah kita lakukan, yang seingat seumur saya hidup belum pernah saya mendengar, belum pernah saya diajarkan. Ada sodakoh yang tidak butuh apa-apa, tidak butuh modal, tidak butuh tempat khusus dan lain, harta dan lain sebagainya. Apa itu? Salah satunya kan yang selama ini sudah berlaku, yang kita lakukan, seluruh umat Islam lakukanlah, ya. Ketika ada saudara yang telah, hamba Allah yang telah meninggal dunia, ya, bapak kita, ibu kita, ya, saudara-saudara kita, kakek kita, tetangga kita, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membacakan surah Yasin. Tuh, beberapa hari kan sudah ada itu, ya, 7 ayat mubin, ya. Itu yang ada ini di sini, ya, yang sudah pernah kami sampaikan videonya. Keutamaan 7 ayat mubin itu untuk orang yang meninggal dunia, ya, itu salah satu. Nah, orang yang meninggal kita bacakan surah Yasin, kirimkan bacaan surah Yasinnya, ya. Terus yang sering sekali, ya, dan hampir setiap hari dilakukan, yaitu membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrotin ila, ya, summa ila arahi Al-Fatihah, ya. Nah, ini apa? Ya. Bukan surat Al-Fatihahnya yang kita kirimkan, bukan bacaan surah Yasinnya yang kita kirimkan. Terus kadang kita juga dengar di masjid, ya kan? Di masjid juga sering orang berinfak, ya kan, sodakoh, sedekah, ya, uang untuk keluarganya, nama di atas namakan. Nah, sering kan yang itu pembawa apa namanya, protokolnya waktu di Jumat, ya, di sholat Jumat di masjid itu sering yang pahalanya disedekahkan, ya kan, yang pahalanya diberikan kepada, ini uang 200.000 diberikan kepada si fulan, si A, si B, si C dan lain sebagainya, kan itu. Nah, itulah, jadi yang kita berikan itu, itulah sodakohnya. Yang infak tadi itu sebenarnya balik lagi ke sodakoh, ya. Bukan jumlah uangnya. Kalau kita baca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihahnya, tapi pahala yang Allah berikan, Allah janjikan, yang membaca surah Al-Fatihah, surah Yasin ataupun Al-Quran, ya, menamatkan bacaan Al-Quran tadi misalkan. Tapi pahalanya yang Allah janjikan kepada kita, ya, itu janji Allah, ya. Kita sodakohkan, ya kan, ya. Kita sodakohkan kepada pahalanya, kita sodakohkan kepada si fulan, bapak hamba, ibu hamba, kan seperti itu. Kemarin sudah saya jelaskan, kami jelaskan di 7 ayat mubin itu, ya, salah satunya contoh, itu salah satu contohnya, ya. Nah, pahalanya yang kita minta kan ke Allah, diridhoi, disodakohkan, kita sodakohkan keikhlasan. Kembali lagi keikhlasan, ketulusan, karena Allah. Berbuat baik kita itu, sodakoh itu karena Allah, ya. Diberikan pahalanya tadi yang harusnya ke kita,
semestinya kita berikan kepada ayah kita, ibu kita, dan lain sebagainya, ke siapapun itu. Ya, nah itu yang kita sudah ketahui, itu yang sudah kita tahu selama ini, ya kan? Yang sudah berlaku, berjalan di masyarakat Islam, ya, umat Islam, kan seperti itu. Nah, ada lagi satu, ya, sedekah yang spektakuler, yang tadinya kami juga kaget, ya, kaget alang kepalang ibaratnya itu, ya, Bapak Ibu, abang-abang, adik-adik semua sangat kaget sekali. Sedekah ini, ya, tinggal kita berikan, dan insya Allah janji Allah, Allah akan lipat gandakan. Syaratnya satu, ikhlas menolong. Ya, tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya. Sedekah apa nih? Sedekah pahala. Ya, bukan sedekah harta, bukan sedekah duit, bukan sedekah tenaga, tetapi yang kita sedekahkan itu adalah pahala. Terobosan baru, ya, spektakuler. Nah, tentu nanti setelah saya jelaskan, Bapak Ibu akan, oh iya juga, tentu akan seperti itu berpikirnya. Yang selama ini kita tertutup, saya juga tertutup, tidak ada ke arah situ, ke pemikiran itu. Ya. Kalau kami tidak diberi petunjuk, tidak diberi pelajarannya, tidak dijelaskan, kami tidak akan tahu juga, dan tidak akan lari ke, tidak akan berpikir ke arah situ. Oh, ini bisa digunakan untuk sedekah. Ya. Oke, ya. Ternyata setelah diberitahu, setelah diberi pelajarannya, dijelaskan sama beliau yang turun ini, ya, yang membimbing kami ini, oh ternyata ini bisa, iya juga. Jadi kita nggak ngotak, artinya kita cuma yang itu aja pengetahuan kita. Ternyata ada pengetahuan lain yang bisa menyederhanakan semuanya itu. Apa itu? Ya itu tadi, sedekah pahala. Yang kita sedekahkan, kalau bahasa kita ini, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita berikan adalah amal pahala. Nih, catatan buku di sebelah kanan. Ini ada catatan. Ya, ada buku dan dijaga oleh petugas Allah. Ya, dicatat dan dijaga oleh petugas Allah. Begitu juga dengan buku amal buruk. Ya, catatan dosa-dosa yang telah diridhoi Allah pada diri kita, yang telah diridhoi Allah di diri kita, juga dijaga. Buku ini, ya, dua buku ini, kiri dan kanan, ya, itu sudah tercatat semua yang telah. Begitu juga pahala dan dosa yang telah diridhoi Allah dicatatkan dalam buku kita. Dan ingat, hanya dua buku inilah yang akan menemani kita kembali menghadap Allah. Ya. Ketika kita dicabut nyawa kita, ya, kembali meninggalkan dunia ini, ya, jasad kita dikubur, ruh kita akan dibawa sama yang namanya petugas Allah, dan bersama dua buku ini, ya, dua buku yang ada di kanan dan di kiri kita, itulah yang hanya akan menghadap Allah. Tidak ada yang lain-lain. Ya. Jadi selamat tidak kitanya di alam akhirat,
tergantung dengan dua buku ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita memohon aja. Simple. Ini yang kami lakukan selama ini sampai detik ini. Jika ada keluarga, tetangga, saudara dan lain sebagainya, ayah ibu kita, adik-adik kita, tinggal kita minta sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, ya, hamba mohon ya Allah, hamba ikhlas, hamba sodakohkan pahala yang engkau telah diridhoi pada diri hamba, yang ada pada hamba yang telah engkau ridhoi ya Allah, berikanlah ya Allah, hamba sodakohkan ya Allah, hamba sodakohkan kepada ibu hamba ya Allah, atau kepada ayah hamba ya Allah, atau kepada teman hamba ya Allah, atau kepada siapapun yang kita maksud tujukan untuk menolong hamba, ikhlas niatnya untuk menolong beliau, menghadap, menolong dan menambah pahalanya beliau ya Allah, untuk menghadapmu ya Allah, mohon ridhoilah ya Allah. Itu bahasa halusnya ya. Sodako ini sebenarnya tidak perlu lagi juga mohon ridho, karena sudah janji Allah. Tapi itu bahasa halusnya kita kepada Allah. Ridho ya Allah. Sebenarnya amin ya rabbal alamin ya. Sebenarnya cukup kita ya Allah, hamba sodakohkan. Yang penting katanya itu kan milik kita, maka Allah akan jadikan. Allah ridhoi. Namanya perbuatan baik, nggak ada yang nggak Allah tolak. Membantu orang, nggak ada yang nggak diterima Allah, nggak diridhoi Allah. Tapi itu bahasa halusnya kita sebagai hamba. Paham ya? Tadi yang tadi, ridhoilah ya Allah. Itu bahasa halusnya kita. Sebenarnya Allah sendiri, apapun perbuatan baik langsung diridhoi Allah. Apalagi yang namanya sodako, kita memberikan makan kepada orang, fakir miskin, tukang becak dan lain sebagainya. Itu sudah ada ridho Allah di situ. Tidak perlu lagi kita hamba ridho sebenarnya, tetapi kita kalau ya halus seperti itu, cukup juga ya Allah, hamba sodakokan semua pahala hamba ya Allah. Itu ada tetangga hamba si A ya Allah, hamba ikhlas ya Allah untuk menolong dia ya Allah, menambah amal pahala, catatan pahalanya menghadapmu ya Allah. Cukup amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Itulah hebatnya sodako. Pahala yang telah Allah ridhoi ada di diri kita, yang kita kumpulkan dari mulai lahir nih, yang diberikan telah diridhoi Allah, yang telah diberikan kepada kita dari semenjak kita hidup sampai detik ini, saat kita masih hidup saat ini yang mendengar semuanya yang saat ini. Ngumpulkannya ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Sini ya. Mohon maaf, ini yang kiri yang kanan. Sama sih. Yang 50 tahun, yang 60 tahun, 70 tahun hidup di dunia, 80 tahun hidup di dunia, yang masih sampai saat ini masih ada, masih hidup. Ngumpulkannya berpuluh-puluh tahun. Yang itu pun yang telah diridhoi Allah. Pahala ini ya. Dengan kita melaksanakan, kita sodakohkan kepada hamba Allah yang meninggal dunia tadi,
Insya Allah ini yang saya udah kami buktikan. Dalam hitungan 24 jam. Dalam hitungan 24 jam. Ya, akan dikembalikan lagi oleh Allah, diganti dengan berlipat-lipat ganda balik kepada kita. Enak enggak? Subhanallah. Waktu di awal saya diberi pelajaran ini, subhanallah, tercengang saya dulu, terkaget-kaget saya, dan terbuka. Benar juga ya, ternyata. Iya benar, apa salahnya? Yang kita kumpulkan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tinggal semudah kita mengomong, mensadokohkan, mengucapkan sodakoh. Diberikan kepada siapa yang kita ikhlas untuk menolong. Hamba Allah. Misalkan sudah umur 60, pahala kita itu cuma satu genggam ini, nih, satu genggam tangan nih. Ya, satu genggam tangan yang kita kumpulkan selama 60 tahun umur kita. Misalnya. Dengan kita bersedekah, kita sedekahkan membantu yang telah meninggal itu. Kita berikan, kita sedekahkan untuk mereka yang telah menghadap Allah, berpulang menghadap Allah. Tadinya 1, jadi 10 kali lipat baliknya ke kita dalam hitungan 24 jam. Insya Allah ini sudah kami tes, sudah kami buktikan sendiri, sudah kami periksa juga. Setelah itu awal memang kosong, terlihat kosong. Dalam 24 jam itu hanya dipinjam kata Allah, dan Allah akan berikan, balikkan lagi dengan berkali-kali lipat. Itulah kalau kita sama Allah perhitungannya. Yang 60 kali, yang umur 60 tadi dia ngumpulkan, ada ternyata pahalanya cuma satu genggam, satu genggam tangan, yang kepalan tangan. Begitu dia sodakoh ke orang yang membutuhkan, yaitu orang membutuhkan siapa? Yang meninggal, ya. Mau menghadap Allah, ya. Kita sodakohkan seperti yang kami jelaskan tadi, lillahi ta'ala, karena Allah, untuk menolong, maka akan berbalik 10 kali lipat, 70 kali lipat kepalan tangan ini. Dari 1 menjadi 70 kali lipat atau 10 kali lipat. Betul. Itu ada di Al-Quran. Mau berapa kali hitungannya? Tanya sama Pak Kiai, Pak Ustadz, mereka lebih paham kalau soal itu. Ya. Yang dikumpulkan satu kepalan tangan ini selama 60 tahun pahalanya dalam sekejap, berpuluh-puluh, berkali lipat kepalan pahalanya, berkali lipat ada di diri dia, diberikan Allah. Hebat, subhanallah. Tidak percaya, buktikan sendiri. Demi Allah, kami telah membuktikan. Kepada siapapun kita, yang penting dia meninggal dunia, butuh pertolongan, semua itu butuh pahala sedekah dari kita yang masih hidup. Bayangkan 60 tahun pahalanya satu kepal, nih, kepalan tangan. Begitu dia sedekahkan, Allah akan balas 10 kali lipat, 70 kali lipat dari yang ada dalam hitungan sekejap. Subhanallah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau berikan jalan ini kepada kami, ya Allah. Kalau tidak, kami tidak tahu, ya Allah. Kalau kami tidak diberi pelajaran, tidak diberi petunjuk dari hamba-Mu, utusan-Mu, ya Allah.
dalam sekejap. Apalagi yang ya seperti itu. Nanti sudah ada 10 sudah bertambah banyak, kita sedekahkan lagi, maka dia akan berlipat-lipat lagi dari yang ada. Yang terakhir ada akan berlipat. Yang tadinya cuma 1 kepal jadi 70 kepal pahala kita itu. Besok ada lagi yang meninggal, kita sedekahkan lagi yang 70, jadi 70 kepal. Kali 10 udah 700 kepal dalam sekejap. Subhanallah. Pelajaran yang diberikan. Di samping kita berpahala yang lain-lain, itu nambah terus. Nanti ada yang meninggal lagi, kita sedekahkan lagi buat menolong dia menghadap Allah. Dari 1 kepal jadi 10 kepal. 10 kepal kita sedekahkan lagi, jadi 100 kepalan tangan. Pahala yang ada, yang diridhoi Allah. Dari 100 kepalan tangan yang tadi kita sedekahkan lagi, menjadi kali lipat lagi, jadi 1000 kepal dalam hitungan sekejap. Itu janji Allah, sedekah langsung diridhoi Allah. Dan itu tetap kami telah sampaikan dan ajarkan kepada keluarga, kepada anak saudara, ya, semuanya, supaya ini berguna. Kami tidak tahu di luar sana sudah ada yang pernah diberi petunjuk seperti ini atau tidak, tapi insya Allah ini adalah jalannya. Dan ini sudah saya simpan karena saya nggak tahu mau menyampaikannya lewat mana. Ya. Nah, karena ini sudah ada channel YouTube, maka kami akan berikan di sini. Sebenarnya sudah ada 7 tahun yang lalu ini disampaikan kepada kami. Subhanallahnya sedekah. Dan ini hanya satu bagian dari ilmu sedekahnya Allah. Yang ini pelajaran ini tadi. Ini pun yang bisa, yang kami berikan untuk umum. Kalau ilmu sedekahnya sendiri, subhanallah, sangat dahsyat. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kami nggak tahu kapan kami bisa. Apakah bisa? Katanya sih bisa. Beliau menyampaikan bisa. Tapi tidak seperti yang ini. Yang untuk umum seperti ini, tidak. Bisa diberikan katanya. Yang dia bisa berikan itu katanya untuk manusia ini Al-Quran, ilmu Al-Qurannya Allah, ilmu sedekahnya Allah, dan ilmu 7 unsur alamnya Allah. Itu bisa diberikan nantinya. Cuman yang tadi penjelasan yang lewat ini tadi, yang sudah kami jelaskan di video ini, itu hanya sebagiannya saja, sebagian kecil saja dari ilmu tertuanya di Islam. Ilmu sedekahnya Allah tuh hanya sebagian, 1 jari aja dari sekian jari tuh, cuman 1 jari, bukan jari lagi, kuku, seujung kuku aja cuma. Pesan saya, lakukan ini, jalani ini. Bila tidak benar, silahkan tutup saya di akhirat. Ya, karena kami telah membuktikan, dan ada beberapa juga banyak yang telah kami perlihatkan kebesaran, buktikannya sendiri itu. Yang jelas orang itu bisa indigo lah, atau yang kualitasnya indigo atau kualitasnya nur. Ya. Bisa kami buktikan. Insya Allah dengan ridha Allah dan kuasa Allah, ya, bisa kami buktikan, akan terlihat itu. Tapi kalau yang tidak bisa punya kemampuan itu, ya mohon maaf, saya tidak bisa membuktikan itu. Kalau ada yang indigo, silakan, mau 100 indigo, ya, mau 1000 indigo, ya. Insya Allah kami bisa buktikan, bisa perlihatkan manfaat dari sedekah yang kita jalankan itu dengan izin Allah, dengan ridha Allah.
Lakukan ini, teruslah bersedekah. Ya, sedekah apapun itu, utamanya yang ini tadi, untuk orang yang telah meninggal dunia ini. Bisa juga untuk orang yang masih hidup juga bisa. Ya, berikan sedekah, pahalanya. Yang tidak bisa disedekahkan itu dosa kita bisa berikan ke orang lain. Tak bisa. Dosa mana bisa kita berikan ke orang lain? Tidak bisa. Itu perbuatan kita sendiri. Akan bertanggung jawab kepada Allah dosa itu. Perbuatan kita lakukan sendiri. Tapi yang baik dari diri kita, kita bersihkan, berikan ke orang lain. Masa kotoran kita berikan ke orang, mana mau orang ambil terimanya? Betul tidak? Apalagi dosa, mana mau orang mengambil terimanya? Dan itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah. Kan seperti itu. Nah, lakukan ini, jalan ini, cara ini, insya Allah kita akan bertemu di akhirat nanti. Bila ini tidak terbukti, silakan. Tuntut saya, tuntut kami. Ambil semua pahala kami di hadapan Allah. Itu jaminan kami kalau ngomong soal ini. Ambil semua pahala kami. Kalau ini tidak terbukti, kalau ini salah, tidak benar, silakan tuntut kami di akhirat. Kita akan bertemu. Nah, lakukan ini, jalan ini untuk menambah pahala, membantu orang yang telah berpulang, dan untuk menambah kita juga. Dilipat gandakan Allah soal sedekah ini. Ya, demikian ya. Ya, jalankan ini dan insya Allah kapanpun satu kan nanti sampai saya video ini YouTube ini masih ada terus. Pastinya dengan ridha Allah saya terus melakukan sedekah pahala untuk orang yang telah meninggal dunia, siapapun dia. Syaratnya dia Islam, dan syaratnya buat diri kita keikhlasan menolong. Itulah syaratnya ya. Langsung diridhoi Allah, karena janji Allah sedekah itu langsung Allah ridhoi. Asal niatnya benar, tulus, ikhlas, itu tidak bisa dibohongin. Allah Maha tahu. Oke? Dan sampai kapanpun saya juga terus menjalankan itu. Semoga bermanfaat apa yang kami berikan ini untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan kita, bekal kita di akhirat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan ya, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shadaqallahul azim.